Kudoro itu satu-satunya wayang yang dekat dengan Tuhan. Satu-satunya wayang yang Karena dalam lakon wayang itu pernah diceritakan ada lakon namanya Diworuci. ada sebuah lakon Lakon Diworuci. namanya Diworuci. Si Werkudara itu diutus oleh gurunya. Yuk di pojok. Misalnya sindenya harus luar negeri atau apa kayak gitu. Kalau itu pilihan sih mas, apa ya? Cara kebutuhannya kebutuhan sekunder. Kebutuhan sih. Dari luar negeri. Sebenarnya kalau untuk apa ngunggah ke itu yes kok diri kita sendiri. Artinya harus banyak belajar dan sebagainya. Kalau teman Mas Gilang seangkatan atau yang tadi saya ini siapa saja? Angkatan saya dulu ada Mas Randy. Mas Randy itu Mas Randy dari itu dari Karangmojo. Sekarang dia ngajar di SMA 2 Pelayan. Oke. Ya. Masih dalang juga. Masih juga. Oke. Itu ada Mas Randy, kemudian Randy. Juang, ya. Mas Juang itu Kidul Pasar sana itu masih sering ketemu masih juga. sering ketemu. Kemudian setelah itu generasi saya yang masuk ke Sanggar itu Betran dan lain sebagainya. Gina. Itu termasuk di bawah jenengan ya kayak Betran dan lain-lain itu. Iya, adik kelas saya di Sanggar. Sanggar, oke. Karena umurnya kan terpaut. Iya, jauh, ya. Ya. Adik saya. Ya. Sering Mas ngumpul-ngumpul teman-teman dalang muda ya? Sering, karena bahas apa barangkali? Kita kan ada komunitas dalang muda Mas di Gunung Kidul itu. Okay. Belum lama namanya Gundala, Gunung Kidul Dalang Muda. Ya. Nah itu isinya dalang muda semua. Okay. Kita sering ngumpul, ya ngumpulnya ngopi sebenarnya. Iya. Cuma ngopi, tapi kadang kita bahas. Kita sudah mengadakan pementasan juga. Terus perdana kita mengadakan flash mob di alun-alun Pemda. Flash mob karo joget wayang. Ya ingat. Mas, apa ya pagi ya? Iya. Mas pagi ya. Sunmore. Sunday morning. Ya. Banyak orang lari-lari itu. Sunday morning pas Care Free Day biasanya. Kebetulan saat itu bupatinya kan masih Bu Batinga. Bu Batinga kan kalau minggu pagi kayaknya senam di Pemda, terus akhirnya kita bisa sukses waktu itu. Alhamdulillah sukses, dapat sambutan saking Bu Bupati. Seru ya. Ya beruntungnya ketemu Bu. Tapi menarik loh, itu flash mob seperti itu kan sebenarnya kan juga ide-ide anak muda. Iya. Itu memang mengenalkan dulu. Iya. Kita memang tujuannya mengenalkan dulu. Ki lho ono wayang. Lho ono wayang iki cah nom iki sih oke sing seneng wayang. Ya kurang lebih 30-an anak sih Mas kemarin yang ikut flash mob. Ya. Dalang semua. Dalang semua. Sebenarnya berarti banyak juga ya. Calon dalang banyak sekali. Wayang di Gunung Kidul. Banyak sekali. Hanya kemudian memang sepertinya memang harus semakin digencarkan. Iya, memang perlu wadah sih sebenarnya. Kalau untuk Gundala itu kan memang wadah, tapi hanya untuk sharing. Iya, hanya untuk sharing. Artinya belum ada yang bisa membawa ke sana. Iya. Kalau Gundala sendiri, ini rencananya ke depan secara komunitas. Ini apa aja Mas? Ketika ngobrol-ngobrol punya ide apa? Seperti flash mob itu tadi kan keren. Ide selanjutnya ya kita mau mencoba mengadakan pementasan sih, tapi nggak pakem. Artinya wayang tapi yang lebih sederhana. Simpel, karena sasaran kita kan anak muda. Kalau terlalu pakem kan pasti belum pada paham. Kalau menurut Mas Gilang sendiri, kesulitan ke-30 anak ini untuk bisa berkembang, oke lah ketika kita sudah dewasa maka itu akan menjadi pilihan masyarakat. Tapi ketika masih muda, masih memiliki kesempatan belajar lagi, apa yang mestinya dilakukan teman-teman muda atau adik-adik Mas Gilang ini?
Yang penting belajar dulu mas. Belajar. Kalau saya, bagi saya yang penting, yo nek kepengen niat, pengen tadi dalang ya. Yang penting sinau sik. Rasa mikir ditanggap uang, rasa mikir apa orangnya. Yang penting Super. Karena belajar wayang itu kan sama saja kayak kita main Mobile Legends, kayak kita main PUBG, cuma kita pakai wayang. Tapi yang saya tangkap kalau wayang itu bahkan ada aura meditasinya, karena untuk menjalankan tokoh wayang itu sendiri harus menjiwai paling tidak. Gitu tingkat lanjut. Oke. Tingkat lanjut. Tapi kalau untuk modal seneng sih. Kalau anak muda kan yang penting modalnya seneng sih. Iya. Terus dolanan weh. Dolan wayang ya Bagong Petruk nyuarake seperti itu. Jadi kalau masalah ditanggap opora itu kan rezeki. Iya, betul. Lalai kebetulan pentas ning di sambatan dolanan kok ana wong seneng. Iya. Karena prinsip saya pentas ki lah mbok ora ono sing nonton, tetap harus maksimal. Apalagi orang-orang seperti jenengan yang sudah sangat menjiwai dunia wayang. Meskipun tidak ada yang nonton itu harus tetap maksimal. Entah kuwi ora bayaran le pentas harus tetap maksimal. Tokoh wayang favorit jenengan apa, Mas? Saya Werkudara. Filosofinya apa? Werkudara itu sampai jenengan seneng Werkudara. Jujur, terus dia punya pendirian yang kuat. Pendirian kuat. Kemudian satu-satunya wayang yang dekat dengan Tuhan. Ya, karena ini catatan buat saya nih, walaupun saya lebih tua dengan jenengan, tapi ini menarik ini. Werkudara itu satu-satunya wayang yang dekat dengan Tuhan. Satu-satunya wayang yang karena dalam lakon wayang itu pernah diceritakan ada lakon namanya Diwaruci. Ada sebuah lakon Diwaruci. Namanya Diwaruci. Si Werkudara itu diutus oleh gurunya, Guru Durna, untuk mencari ilmu. Berguru pada Durna. Padahal Durna itu mau arep njlomprongke dhewe. Ben mati karena kan Durna diutus sama Kurawa itu. Si Bratasena namanya Bratasena. Waktu masih muda kan diutus Durna ben mati, pokoknya nyemplung segara. Golek ilmu kono. Ilmune mapan ning tengah segara kono jebul. Tapi malah dia nggak mati. Karena saking tekunnya dia belajar, si Werkudara saking pengennya dia itu untuk gayuh ilmu. Dia malah ketemu Tuhannya. Dalam lakon Diwaruci. Malah ketemu Tuhannya. Nah itu saya yang menjadi. Itu yang menjadi. Ya intinya ora gur golek ilmu tok ning ya ora gur golek ilmu kadonyan ya golek ilmu akhirat kan katanya nek Werkudara. Wow. Itulah. Menarik loh, Mas. Iya. Kalau dalang wayang yang menjadi idola atau inspirasi jenengan selain Ki Seno nggih. Selain Ki Seno banyak juga, ada Ki Suparman, bapaknya Ki Seno. Ya hampir semua. Ki Mantep Sudaryono. Ki Narto Sabdo. Ya. Kalau untuk klasiknya saya paling suka Ki Narto Sabdo. Karena keren sih menurut saya, sastranya keren. Mbah Narto itu karena ya saya mengidolakan Mbah Narto karena beliau itu kan empu Mas. Ya, bukan cuma dalang, bisa menciptakan lagu, bahkan bisa jadi lagu daerah. Betul. Gitu. Bahkan beberapa yang saya dengar lagunya itu adalah berkekuatan seperti mantra. Ya. Kemudian beliau itu totalitas juga Ki Narto itu. Nah, arep gawe lagu sing aransemene model Bali. Ya ning Bali tenan. Dolan ning Bali. Cara dene observasi terus ditiru. Jadi seperti itu. Saya ngefansnya sama Ki Narto seperti itu. Sesuatu yang mirip dengan Ki Narto Sabdo dengan totalitasnya, apakah sudah pernah Mas Gilang lakukan? Kalau saya nggak bisa Mas niru Ki Narto. Belum bisa mungkin. Belum bisa mungkin. Ya sulit, karena memang sulit. Tapi berusaha untuk meniru bisa. Belum bisa sih Mas. Kalau Gunung Kidul, dalang ini mestinya selain
untuk muda ya. Kalau yang sepuh kita jangan ngajari lah. Kita jangan ngajari ya. Paling tidak orang-orang seperti kita, orang-orang yang masih muda itu, bagaimana kita mestinya mengapresiasi wayang atau bahkan apa yang mesti kita lakukan bersama-sama untuk tetap melestarikan seni wayang ini. Intinya kalau masih muda, sesama dalang kita harus saling support. Sesama dalang harus saling kita apresiasi. Sopo sing mayang wis didelok. Oke. Digayengke. Wow. Siapa tahu nanti walaupun sing mayang iki kasarane nyun ngapunten isih hajar. Siapa tahu kan ada yang bisa kita tiru. Ono sik lucu apa ono sik unik gitu, Mas. Sah saja itu saling meniru. Sah saja. Saling meniru. Ya. Boleh saja. Saling berbagi ilmu. Iya. Bahkan mayoritas dalang mereka saling meniru juga. Kalau gitu pertanyaan saya adalah, jenengan itu pernah niru siapa saja? Wah, campur banget. Yang ini loh, yang sesama teman-teman Gundala. Sama teman saya pernah niru Juang juga. Pernah niru Mas Juang. Oke. Sahabatnya kadang suka saya niru Dek Gimna juga. Oke. Iya, kadang kalau walaupun dalang anak umurnya jauh di bawah dari saya. Tapi sabetannya Dek Gimna itu bagus. Kadang suka tak tiru juga. Tak rekam. Juang kan, kalau Juang itu orangnya kan lucu, banyol gitu. Kadang kan tak tiru juga. Hening Sudarsono. Gitu. Itu kawan saya juga. Asik loh Mas, kapan-kapan kita ngumpul ngobrol dong. Boleh. Gimana? Monggo. Asik loh kayaknya. Silahkan nanti. Kalau pas anak-anak ngumpul mangke. Ya paling tidak yang seusia jenengan kayak gitu kita ngobrol asik nih kayak. Iya. Kayak nih kok anak-anaknya. Asik-asik ya, ngono kae lah Mas. Walaupun omongannya senengane. Oh iya biasalah. Nggih. Kasih sampi loh Mas. Wah, lah ini. Ya. Saya neng seladem. Ya. Mas Gilang, dari ke-30 anggota Gundala ya. Itu. Harapan Mas Gilang terhadap pemerintah daerah agar bisa juga menjawab tantangan atas kondisi saat ini. Harapan Mas Gilang. Harapan kami adalah kami diberi ruang, diberi ruang untuk pentas setidaknya, karena cara kampanye jangan nomgi pentas ki surasa dibayar wis mangkat. Watoran ning kono ki wonten kelir, enten bebok, ada tempat, dibeli ruang untuk pentas pun seneng banget. Ya harapan kami ya dari pemerintah memberikan kami ruang sih Mas, ruang untuk pentas, fasilitas untuk pentas. Tempat saja, kasarannya tempat itu kami sudah alhamdulillah. Kalau alat kan sambatan gampang gitu Mas. Iya betul. Wayang ngene sapa sing duwe, gamelan ngene sapa sing duwe. Perhatiannya ya wujud diberikan ruang dan tempat untuk bisa pentas seperti itu. Kalau nanggap sebenarnya bukan tugas pemerintah untuk nanggap, gitu Mas. Betul. Pemerintah itu tugasnya adalah wulawentah, didik si seniman. Ini harus digarisbawahi, semoga para pemangku kebijakan mendengarkan ini, bahwa pemerintah ora perlu bingung nanggap. Pemerintah ora kudu nanggap. Ya, oke. Pemerintah itu yang penting memberikan ruang, memberikan fasilitas tempat dan lain sebagainya, sambil wulawentah ya. Gitu. Sithik-sithik didik senimane. Kepiye carane men kowe iki iso dadi? Nanggap pisan wae. Gitu Mas. Katakanlah hari jadi pentas kesisan. Setelah itu terus diumbar. Ya. Benar. Tidak punya kewajiban untuk nanggap pemerintah. Tapi kewajibannya wulawentah. Seniman, karena seniman kan nggih rakyat juga. Rakyatnya dididik lah, engko selek golek pangan sakar. Benar. Oke Mas Gilang, terakhir. Sampaikan harapan Mas Gilang terhadap teman-teman seprofesi. Sekaligus kepada kami yang mungkin bisa jadi kami tidak peduli dengan dunia wayang. Sampaikan, Mas. Monggo. Harapan kami kalau untuk sesama seniman muda teruslah berkarya, teruslah berjuang, teruslah
belajar pokoknya. Kalau memang itu menjadi rezeki, insya Allah nek sing pengen dadi dalang iso dadi dalang. Tapi kalau dilalui itu rezekine, yang penting kan wis minimal punya ilmu. Kalau untuk yang belum paham wayang, nggak suka wayang ya, karena tidak ada paling tidak mengenal kewajibannya juga untuk memaksa pengen gue seneng wayang, paling tidak mengenal lah. Mengenal ya, saling mengapresiasi karena itu budaya kita. Betul. Karena wayang ya ora ketang cilik ya diunggah. Ora ketang sebagainya. Tapi untuk seneng karo ora kan itu udah. Ya. Apalagi di era globalisasi sing wis serba maju seperti ini, Mas. Artinya kalau untuk masalah biar orang yang belum seneng wayang itu jadi seneng wayang, itu sudah kewajibannya seniman. Oke. Kebicarane seniman ki men iso ya sing ora seneng dadi seneng seperti itu. Menarik. Ngoten lah Mas. Harapan kami untuk Mas Joko dan kawan-kawan ya semoga tetap eksis. Terima kasih. Channelnya semakin besar. Amin. Sebenarnya kami lebih kepada untuk mendokumentasikan pemikiran-pemikiran seperti Mas Gilang. Ya mungkin bukan Mas Gilang yang akan menjalani, tetapi barangkali Mas Gilang bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tentunya dengan teman-teman. Yang perlu kita catat adalah suatu hari kita ngumpul bareng, kita ngobrol ya. Siap. Teman-teman, demikian bersama Mas Gilang atau Ki Gilang. Tetap di pojok saja. Turun.